Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali mahasiswaku semua. Masih dalam mata kuliah Kimia Farmasi. Kemarin kita sudah mempelajari tentang beberapa golongan obat, analisis kualitatif beserta hubungan struktur aktivitasnya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hubungan struktur aktivitas terapi susunan saraf pusat. Nah, mari kita lihat. Yang akan dibahas pertama kali adalah tentang penekan sistem saraf pusat, ya. Nah, jadi ini adalah penggolongan SSP berdasarkan efek farmakologinya. Yang pertama, ia bersifat sebagai anestetik sistemik. Kemudian sedatif dan hipnotik. Yang ketiga, relaksan pusat. Kemudian yang keempat, obat antipsikotik. Dan yang kelima adalah obat anti kejang. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu, dimulai dari anestetik sistemik, ya. Jadi, anestetik sistemik ini adalah suatu senyawa yang dapat menekan aktivitas fungsional sistem saraf pusat, kemudian akan menghilangkan kesadaran dan akan menimbulkan efek analgesik dan relaksasi otot serta menurunkan aktivitas refleks. Nah, di sini beberapa sistem saraf pusat memang ia ditujukan untuk analgesik. Nah, namun analgesik yang ditujukan ini adalah untuk sakit, ya, yang kadarnya sedang sampai tinggi. Contohnya pada saat pembedahan, ya, seperti itu. Jadi kalau analgesik biasa itu hanya ditujukan, ya, biasanya yang non opiat itu ditujukan untuk beberapa sakit dari ringan sampai sedang, ya. Sedangkan untuk anestetik sistemik ini ditujukan untuk sakit dari sedang sampai berat. Nah, mekanisme kerjanya seperti apa? Nah, jadi struktur kimia, sifat kimia fisika, dan efek farmakologis golongan anestetik sistemik ini sangat bervariasi. Hal ini menunjukkan bahwa anestetik sistemik menekan sistem saraf pusat secara tidak selektif dan aktivitasnya lebih ditentukan oleh sifat kimia fisika dan bukan oleh interaksinya dengan reseptor yang khas. Nah, dengan kata lain, anestetik sistemik ini termasuk golongan senyawa yang memiliki strukturnya khas, ya, karena memang kalau ada efek farmakologi berarti di sana ada peristiwa penempelan, ya, antara zat dengan reseptor disertai dengan energinya, kemudian ia akan menimbulkan efek farmakologi. Nah, ini adalah pembagian anestetik sistemik. Yang pertama adalah berdasarkan teori terjadinya efek. Ada teori fisik dan teori biokimia. Sedangkan untuk cara pembagiannya itu ada anestetik inhalasi dan anestetik intravena. Ini masuk ke golongan yang kedua, yaitu sedatif dan hipnotik, ya. Di sini dikatakan bahwa secara umum golongan sedatif hipnotik ini bekerja dengan mempengaruhi fungsi pengaktifan retikula, kemudian rangsangan pusat tidur, dan menghambat fungsi pusat dari arousal. Beberapa obat sedatif hipnotik, contohnya adalah turunan alkohol, kemudian aldehid, dan kabamat. Ini merupakan senyawa yang berstruktur tidak khas dan kerjanya dipengaruhi oleh sifat fisika kimia. Nah, berarti bisa kita garis bawahi, ya, untuk beberapa golongan di sini sistem saraf pusat, cara kerjanya karena adanya sifat fisika kimia dari obat tersebut. Nah, ini adalah hubungan, ya, hubungan struktur aktivitas dari golongan sedatif dan hipnotik. Nah, kita lihat adanya hubungan parabolik antara perubahan struktur sedatif hipnotik, yaitu sifat lipofilik, ya, biasa kita sebut dengan log P, dan aktivitas penekan sistem saraf pusat. Efek penekan sistem saraf pusat yang ideal ini dicapai bila senyawa memiliki log P ataupun sifat lipofilnya adalah 2. Nah, ini adalah pembagian sedatif dan hipnotik berdasarkan struktur kimia. Ada turunan barbiturat, kemudian turunan benzodiazepin, turunan ureida asiklik, turunan alkohol, turunan piperidindion, dan turunan aldehid. Nah, ini beberapa pembagian, ya, dari sedatif dan hipnotik berdasarkan struktur kimianya. Nah, di sini yang pertama adalah turunan barbiturat, ya. Nah, di mana
kita bisa lihat di gugus tersebut banyak sekali gugus polar. Nah, seperti yang tadi dikatakan, efek penekan secara pusat itu baik apabila log P-nya mendekati 2. Nah, di sini kita lihat ada berbagai turunan barbiturat ya. Contohnya ada asam barbiturat, kemudian alkohol, kemudian diureada asiklik yang memiliki nilai P yang 1, ya, tidak ada yang 2. Nah, di sini yang paling besar itu adalah karboksamida ya. Nah, karboksamida ini memiliki nilai P 1,71. Nah, berarti bisa kita lihat dari nilai P ini, semakin nilai P itu mendekati 2, maka semakin efektif obat tersebut dapat menimbulkan efek untuk menekan secara pusat ya, seperti itu. Nah, ini adalah golongan yang lainnya, di mana turunan asam barbiturat yang digunakan sebagai hipnotis dan sedatif ini adalah contoh-contohnya. Kalau tadi kebanyakan itu adalah sifatnya polar, sedangkan kalau yang berikut ini adalah ia lebih kepada turunan asam ya, turunan asam barbiturat. Nah, di sini kita bisa lihat ya, adanya pergantian ya, di pergantian rantai samping, yaitu ada R6, kemudian ada R3, R5. Nah, adanya perubahan rantai samping ini, ia dapat merubah masa kerja dari obat tersebut ya. Misalkan menjadi masa kerjanya panjang, kemudian masa kerja singkat, dan masa kerja pendek. Nah, jadi intinya ketika ada gugus samping yang diubah, itu dapat mengubah efektivitas ataupun aktivitas dari obat tersebut. Nah, nanti Anda ini bisa membaca ya dan menghafal. Misalkan ini ada barbital. Nah, barbital ini ketika dirubah rantai sampingnya ya, yaitu R6, R5 dan R3, apakah ia akan masa kerjanya menjadi pendek, sedang, ataukah panjang. Nah, sedangkan ya kita lihat di sini barbital karena adanya perubahan di rantai R3, R5 dan R6, ia membuat masa kerja obat itu menjadi panjang. Nah, kemudian untuk mekanisme kerjanya, jadi turunan barbiturat ini bekerja dengan menekan transmisi sinaptik pada sistem pengaktifan retikula di otak dengan cara mengubah permeabilitas membran sel sehingga mengurangi rangsangan sel prosinaptik dan menyebabkan deaktivasi korteks cerebral ya. Nah, ini juga ada penjelasan ya tentang hubungan struktur aktivitas turunan barbiturat, di mana turunan barbiturat harus bersifat asam lemah dan mempunyai nilai koefisiensi partisi lemak atau air dengan batas tertentu, di mana turunan 5,5 disubstitusi dan 1,5,5 trisubstitusi asam barbiturat serta 5,5 disubstitusi asam tiobarbiturat, maka ia akan mengakibatkan keasamannya ini relatif lemah karena membentuk tautomeri triokso yang sukar terionisasi sehingga mudah menembus saluran darah otak dan menimbulkan efek menekan sistem secara pusat. Sifat keasaman tersebut disebabkan karena terbentuknya tautomeri laktam, laktin, dan ketoenol. Ya, ini ada penjelasan tentang struktur aktivitas ya turunan barbiturat. Masuk kepada turunan yang kedua, yaitu turunan benzodiazepin. Nah, bagaimana cara kerjanya? Untuk cara kerjanya, ini adalah menekan transmisi sinaptik pada sistem pengaktifan retikula di otak dengan cara mengubah permeabilitas membran sel sehingga mengurangi rangsangan sel posinaptik dan terjadi deaktivasi korteks cerebral ya, hampir sama ya dengan turunan barbiturat. Kemudian, turunan benzodiazepin ini mengikat reseptor khas di otak dan meningkatkan transmisi sinaptik GABAergik ya dengan cara aminobutyric acid ini meningkatkan pengaliran klorida pada membran postsinaptik. Jadi untuk turunan benzodiazepin ini terbagi, yang pertama adalah turunan 1,4 benzodiazepin 4 oksida. Contoh obatnya adalah chlordiazepoksid HCl. Kemudian untuk turunan yang lainnya yaitu 1,4 benzodiazepin 4 on, ini dapat digunakan sebagai sedatif, hipnotik, dan anti kejang. Untuk contoh sedatif adalah diazepam, kemudian oxazepam, medazepam, clorzepat,
di potasium dan lorazepam. Nah, sedangkan untuk yang anti kejang contohnya adalah clonazepam. Nah, kita bisa lihat ya, perbedaan antara turunan ini dilihat dari adanya perbedaan rantai samping, yaitu pada R2, R3 dan R4. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada struktur intinya ya di sebelah bawah. Nah, kemudian ketika adanya gugus sampingnya dirubah, itu maka akan berubah juga ya strukturnya, sehingga memiliki efek yang berbeda-beda ya. Nah, tadi mengapa ada yang sedatif, kemudian hipnotik dan anti kejang, itu karena adanya perubahan struktur di rantai samping sehingga memiliki efek farmakologi yang berbeda ya. Nah, kemudian ini adalah turunan benzodiazepin ketika dimodifikasi pada cincin A ya, di mana pemasukan substituen penarik elektron contohnya adalah Cl ya, golongan halida, Cl, Br, F, Cf dan NO2 pada posisi 7 ini dapat meningkatkan aktivitas. Sedang pemasukan gugus pendorong elektron pada posisi tersebut ini justru akan menurunkan aktivitas ya. Pemasukan substituen pada posisi 8 dan 9 juga ia dapat menurunkan aktivitas. Nah, di sini bisa kita lihat ada struktur inti ya. Jadi ketika misalkan ditambahkan pada posisi 7, 8 ataupun 9, kita bisa membedakan apakah ia dapat meningkatkan aktivitas atau malah menurunkan aktivitas. Nah, kemudian kalau tadi itu dimodifikasi pada cincin A, sedangkan ini adalah modifikasi pada cincin B ya, cukup panjang ya penjelasannya. Nah, di mana untuk modifikasi pada cincin B ini ya masih dalam turunan benzodiazepin, di mana pemasukan gugus metil pada posisi 1 akan meningkatkan aktivitas. Bila substituen lebih besar dari metil terjadi penurunan aktivitas. Meskipun demikian, adanya substituen yang besar pada senyawa tersebut, contohnya adalah flurazepam, pada in vivo ini akan dimetabolisme atau dealkilasi menjadi metabolit yang aktif. Kemudian yang kedua, penggantian atom O, ya, gugus karbonil dengan 2 gugus hidrogen ini menghasilkan senyawa yaitu medazepam yang aktivitasnya ini lebih rendah dibandingkan dengan diazepam. Kemudian penggantian 1 atom hidrogen pada posisi 3 dengan gugus hidroksil akan menurunkan aktivitas, tetapi menurunkan efek samping karena adanya gugus hidroksi akan mempercepat eliminasi senyawa. Penggantian 1 atom hidrogen pada posisi 3 dengan gugus karboksil meningkatkan masa kerja obat karena senyawa memerlukan waktu untuk diubah menjadi metabolit yang aktif. Yang keempat, penggantian gugus fenil pada posisi 5 dengan gugus sikloalkil atau heteroaromatik ya lain secara umum ini dapat menurunkan aktivitas, kecuali penggantian dengan gugus piridil seperti pada bromazepam itu menunjukkan adanya aktivitas yang sama dengan diazepam. Dan yang terakhir, penggabungan cincin pada posisi 1 dan 2 inti diazepin seperti pada turunan diazolobenzodiazepin, secara umum ia mempunyai aktivitas turunan secara yang lebih dibandingkan turunan 1 metil benzodiazepin. Contoh turunan triazolobenzodiazepin di sini adalah sebagai sedatif dan sebagai hipnotik ya. Contoh yang digunakan sebagai sedatif adalah alprazolam, kemudian oxazolam, dan clobazam. Sedangkan yang memiliki efek hipnotik di sini adalah midazolam, kemudian estazolam, dan yang terakhir adalah triazolam. Nah, di sini untuk modifikasi pada cincin C ya. Tadi mana yang menentukan cincin A, cincin B, atau cincin C? Tadi sudah ada ya inti struktur dari turunan benzodiazepin. Nah, jadi di sini adanya modifikasi pada cincin C dapat berupa substitusi ataupun disubstitusi gugus fluorid atau klorida pada posisi orto cincin C ini akan meningkatkan aktivitas ya. Substitusi pada posisi meta dan para justru ia akan menurunkan aktivitas. Contohnya obat yang ada dimodifikasi pada cincin C itu adalah diazepam, kemudian oxazepam, medazepam, klorozepat diposium, kemudian klorazepam, bromozepam, alprazolam, oxazolam, dan clobazam. Nah,
Di sini ada beberapa ya turunan-turunan lainnya, yaitu ada turunan uraida asiklik, kemudian ada turunan alkohol, turunan piperidindion, dan turunan aldehid. Nah, kita bisa lihat di sini ada beberapa contoh obat serta penjelasan mengenai struktur hubungan aktivitasnya. Ya, contohnya turunan uraida ini dia tidak ada hubungan struktur aktivitas. Namun ketika adanya turunan alkohol, ya di sini dikatakan bahwa turunan alkohol yang digunakan sebagai hipnotik ini adalah etlorfinol ya, atau kita biasa dengar dengan placidil. Iya, walaupun pada dosis yang besar, senyawa ini menyebabkan ketergantungan fisik ya. Dan obat ini mempunyai awal kerja cukup cepat dengan masa kerja 5 jam. Kemudian dosisnya adalah 100 sampai 200 mg ya untuk sedatif, dan sedangkan untuk hipnotik ini adalah 500 mg. Nah, di sini bisa kita lihat adanya hubungan struktur aktivitas ya. Untuk aktivitas hipnotik ini akan meningkat dengan meningkatnya panjang rantai atom C sampai jumlah atomnya itu sampai 8 ataupun oktanol. Kemudian adanya ikatan rangkap akan meningkatkan aktivitas dan toksisitas dari obat, dan gugus etilen ini mempunyai aktivitas yang paling besar. Aktivitas alkohol tersier ini lebih besar dibandingkan dengan alkohol sekunder, dan aktivitas alkohol sekunder lebih besar dibandingkan dengan alkohol primer ya. Adanya percabangan akan perbesaran efek depresi. Jadi adanya percabangan ya dari rantai tersebut ini akan memperbesar efek depresi ya. Kemudian pemasukan hidroksil cenderung menurunkan aktivitas dan toksisitas. Penggantian atom hidrogen dengan halogen dapat meningkatkan aktivitas. Nah, kemudian ada turunan piperidindion. Contohnya adalah gutetimid, kemudian metiprilon, terus kemudian talidomid. Dan untuk turunan aldehid, contohnya adalah paldehid, kolahidrat, kolabetain, petrikolar, dan triclofos Na. Untuk relaksan pusat, di sini mekanisme kerjanya adalah relaksan otot rangka bekerja secara sentral pada otak dan saraf tulang belakang. Turunan propandiol seperti nefesin ya, dan golongan lain-lain seperti chromenzazon dan korzoxazon, ia bekerja dengan memblok atau memperlambat transmisi rangsangan saraf sinaptik internunsial pada saraf tulang belakang, batang otak, talamus, dan bangsal ganglia. Baclofen bekerja sebagai antagonis neurotransmitter pada reseptor GABA. Beberapa relaksan otot ini bekerja pada perifer penghubung saraf otot dari otot rangka dan dinamakan sebagai curare mimetik ya. Contoh obatnya di sini adalah antrakurium besilat ya. Contohnya adalah traktium, kemudian pancoronium bromid yaitu pavulon. Kemudian ada suxametomium klorida, itu adalah suksinil asta, dan vecuronium bromida. Ya, ini adalah beberapa contoh obat dari relaksan pusat. Ada beberapa ya, turunan. Yang pertama adalah turunan propandiol, kemudian turunan benzodiazepin, dan turunan lainnya ya, golongan lainnya. Dan di mana di sini ada beberapa struktur umum dan contoh obat, namun belum diketahui adanya struktur aktivitas ya dari turunan golongan relaksan otot ya, relaksan pusat ya maksudnya. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah obat anti kejang. Mekanismenya, jadi obat anti kejang ini termasuk obat yang berstrukturnya tidak khas, yang efek farmakologisnya dipengaruhi oleh sifat kimia, fisika, dan tidak oleh pembentukan kompleks dengan reseptor yang khas. Contohnya barbiturat, kemudian hidantoin, oxazolidindion, kemudian suksinimida. Nah, ini ada beberapa penjelasannya ya. Yang pertama, itu turunan barbiturat sudah dijelaskan pada materi sebelumnya ya, slide sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah turunan hidantoin. Nah, di mana turunan hidantoin ini sangat efektif, terutama mengontrol serangan grand mal dan parsial ataupun psikomotor, namun ia kurang bermanfaat untuk serangan petit mal. Nah, ini ada struktur umumnya dan dosis yang digunakannya. Jadi ada struktur inti dan struktur yang diubah ya, rantai sampingnya, di mana ketika ada pengubahan rantai samping di sini ada R3 dan R5 itu dapat menimbulkan efek yang berbeda dan dosis pemberiannya pun berbeda.
Kemudian yang ketiga ada turunan oxazolidindion. Nah, jadi untuk turunan ini ya, pengobatan serangan petit mal dan tidak efektif terhadap serangan grand mal. Turunan ini menimbulkan efek samping seperti iritasi lambung, kemudian mual, pusing, dan gangguan penglihatan yang lebih serius dapat menimbulkan anemia aplastik, kemudian depresi sumsum tulang belakang, dan kerusakan ginjal. Ini adalah struktur umumnya ya, dan untuk contoh obatnya ini adalah trimetadion dan parametadion. Yang membedakan itu adalah rantai samping pada R5 ya. Kemudian ada turunan suksinimida ya, ini adalah struktur umumnya. Yang diubah adalah rantai samping R3, kemudian R5 dan R5 petik ya. Di sini contoh obatnya adalah fensuximid, kemudian ada metsuximid dan etoxsuximid. Untuk turunan benzodiazepin sudah dijelaskan sebelumnya, dan terakhir ini adalah turunan asam valproat ya. Ini juga digunakan biasanya untuk anti epilepsi. Kemudian ada turunan dibenzenzapin ya, di sini ada beberapa contoh obatnya, dan untuk golongan lainnya ini ada GABA, kemudian ada gabapentin. Ya. Nah, mungkin cukup rumit ya terkait dengan materi hubungan struktur aktivitas. Yang penting Anda bisa membedakan misalkan ketika adanya perubahan misalkan pada gugus rantai samping R2 diganti oleh gugus metil ya, apakah ia bisa menurunkan aktivitas ataukah menaikkan aktivitasnya, seperti itu. Ya, mungkin cukup sekian pertemuan kita kali ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di minggu depan pada mata kuliah yang sama. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.